Ahok diperiksa Mabes Polri terkait kasus korupsi lahan rusun Cengkareng. Prabowo cabut izin tambang di Raja Ampat. Akhir dari perusakan alam Papua. Skandal minyak Pertamina. Ex-Dirut Elia Masamanik diperiksa. Kerugian negara capai 193 triliun rupiah. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini di laman berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, kembali jadi sorotan. Kali ini, ia dipanggil Mabes Polri dan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rumah susun di Cengkareng, Jakarta Barat. Apa sebenarnya yang terjadi? Dan bagaimana keterlibatan Ahok dalam kasus ini? Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok kembali jadi sorotan. Kali ini ia dipanggil Mabes Polri dan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rumah susun di Cengkareng, Jakarta Barat. Apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana keterlibatan Ahok dalam kasus ini? Pada hari Rabu, 11 Juni 2025, pukul 9:30 pagi, Ahok memenuhi panggilan penyidik dan hadir di kantor Kortas Tipikor Mabes Polri. Pemeriksaannya berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengadaan tanah untuk proyek rumah susun oleh Dinas Perumahan DKI Jakarta tahun anggaran 2015 hingga 2016. Ahok diperiksa sebagai saksi, bukan tersangka. Fokus pemeriksaan kali ini adalah prosedur penyusunan APBD tahun 2015, termasuk penggunaan e-budgeting dan alasan dikeluarkannya Pergub untuk menetapkan APBD murni dan perubahan. Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri, Brigjen Arif Adiharsa, menjelaskan bahwa keterangan Ahok dibutuhkan untuk melengkapi berkas perkara. Ada sejumlah petunjuk dari jaksa yang harus dilengkapi sebelum kasus ini bisa naik ke tahap selanjutnya. Ahok juga menjelaskan bahwa APBD perubahan 2015 ditetapkan lewat Pergub nomor 229/2015 dan disusun oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD, bukan langsung oleh gubernur. Kasus ini sendiri bermula dari temuan adanya indikasi markup dan penyimpangan dalam proses pembelian lahan untuk pembangunan rumah susun di Cengkareng. Tanah yang dibeli pemerintah ternyata bermasalah dan diduga menyebabkan kerugian negara miliaran rupiah. Sejumlah pejabat di Dinas Perumahan telah diperiksa, dan kasus ini ditelusuri hingga ke proses penyusunan anggaran. Karena itu, penyidik merasa perlu memeriksa Ahok sebagai gubernur saat itu.
Perlu dicatat, hingga saat ini Ahok belum ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan ini hanya untuk melengkapi informasi prosedural. Namun, mengingat sosok Ahok adalah figur publik dan pernah terlibat dalam berbagai kontroversi, kabar ini langsung menyedot perhatian masyarakat. Kasus ini menunjukkan betapa rumitnya birokrasi dan pengelolaan anggaran di tingkat pemerintah daerah. Apakah Ahok hanya akan tetap sebagai saksi atau akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius? Hanya waktu dan proses hukum yang bisa menjawab. Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengambil langkah tegas. 4 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat dicabut izinnya. Langkah ini disebut sebagai bentuk perlindungan terhadap salah satu kawasan alam terindah dan terkaya biodiversitasnya di dunia. Tapi, kenapa baru sekarang? Dan apa dampaknya ke depan? Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengambil langkah tegas. 4 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat dicabut izinnya. Langkah ini disebut sebagai bentuk perlindungan terhadap salah satu kawasan alam terindah dan terkaya biodiversitasnya di dunia. Tapi, kenapa baru sekarang? Dan apa dampaknya ke depan? Dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden, pemerintah memutuskan mencabut IUP milik 4 perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat. Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan. Langkah ini disebut sudah memulai kajian panjang, termasuk masukan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dari data Kementerian ISDM, ada 5 perusahaan yang beroperasi di Raja Ampat. PT GAG Nikel tahun 2017 izin pusat. PT Anugrah Surya Pratama atau ASP tahun 2013 izin pusat. PT Mulia Raimon Perkasa atau MRP tahun 2013 izin daerah. PT Kawai Sejahtera Mining atau KSM tahun 2013 izin daerah. Dan PT Nurham tahun 2025 izin daerah. Namun, hanya 4 yang diawasi langsung dan akhirnya jadi target pencabutan. PT GN, ASP, KSM, dan MRP. Raja Ampat dikenal sebagai salah satu daerah konservasi laut terbesar di dunia. Faktanya, 97% wilayah Raja Ampat adalah zona konservasi. Namun, aktivitas tambang nikel tetap dijalankan dan kini telah menyebabkan pencemaran lingkungan. Bupati Raja Ampat, Ori Deko Burdam, mengaku tidak berdaya. Protes terhadap tambang ini bukan hanya dari pejabat lokal. 4 pemuda Papua dan aktivis Greenpeace menginterupsi acara Indonesia Critical Mineral Conference 2025. Aksi ini menjadi sorotan nasional dan internasional. Menariknya, Kementerian ISDM sebelumnya mengatakan bahwa tidak ada masalah besar dengan tambang di Raja Ampat. Namun, Kementerian Lingkungan Hidup justru menemukan pelanggaran serius dalam pengawasan yang dilakukan pada 26 hingga 31 Mei 2025. Jadi, siapa yang benar?
Pencabutan izin tambang ini bisa jadi momen penting dalam arah kebijakan lingkungan Indonesia di bawah Prabowo. Tapi pertanyaan besarnya, apakah ini langkah awal menyelamatkan Papua dari eksploitasi ataukah hanya strategi politik sesaat? Skandal besar kembali mencoreng dunia energi Indonesia. Ex-Direktur Utama Pertamina, Elia Masamanik, resmi diperiksa oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Total kerugian negara mencapai angka fantastis, 193 triliun rupiah. Skandal besar kembali mencoreng dunia energi Indonesia. Ex-Direktur Utama Pertamina, Elia Masamanik, resmi diperiksa oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Total kerugian negara mencapai angka fantastis, 193 triliun rupiah. Pada Rabu 11 Juni 2025, penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Elia Masamanik sebagai saksi kunci. Elia menjabat sebagai Dirut Pertamina pada periode yang menjadi sorotan, yakni antara tahun 2018 hingga 2023. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, mengatakan bahwa Elia diperiksa sehubungan dengan jabatannya saat itu untuk membantu pembuktian unsur pidana terhadap para tersangka. Selain Elia, Kejagung juga memeriksa 5 saksi lainnya dari berbagai posisi strategis di Pertamina dan perusahaan terkait. Daftar visual DS, karyawan PT Pertamina. NAL, Manager Treasury Settlement and Reporting. DDS, SR Manager Supply Planning. JM, Authorized Agent PT Mars Indonesia Asuransi Kapal. GI, VP Procurement PT Braukol tahun 2017 hingga 2023. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah memperkuat proses pemberkasan dan pembuktian terhadap 9 tersangka yang sudah ditetapkan. Hingga kini ada 9 tersangka dalam kasus ini. 6 diantaranya adalah pegawai Pertamina dan 3 lainnya berasal dari pihak swasta. Salah satu nama besar yang terseret adalah Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Kejagung menyebut seluruh pihak ini diduga terlibat dalam manipulasi tata kelola impor-ekspor minyak mentah dan BBM. Kerugian negara yang ditimbulkan sungguh mencengangkan, 193,7 triliun rupiah. Teks dan grafik rincian kerugian, 35 triliun rupiah dari ekspor minyak dalam negeri, 2,7 triliun rupiah dari impor minyak mentah via broker, 9 triliun rupiah dari impor BBM via broker, 126 triliun rupiah dari pemberian kompensasi 2023, 21 triliun rupiah dari pemberian subsidi 2023. Ini bukan sekadar angka. Dana triliunan ini bisa membangun ratusan rumah sakit, sekolah hingga jembatan di seluruh Indonesia. Kejagung menyatakan bahwa penyidikan akan terus berlanjut
dan diharapkan segera dilimpahkan ke tahap penuntutan dan persidangan. Namun, banyak pertanyaan publik belum terjawab. Apakah pemeriksaan ini akan mengarah pada penetapan tersangka baru? Akankah Elia Massamanik juga terseret sebagai tersangka? Skandal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap BUMN strategis seperti Pertamina harus diperketat. Dengan angka kerugian ratusan triliun, publik berhak tahu kebenaran dan menuntut akuntabilitas. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.